Saya akan baca ayat 26-27 dari Kisah Rasul 20. Therefore I take you to record this day that I am pure from the blood of all men. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. My hands have no blood on them. Tanganku tidak berlumuran darah. I have faithfully told you everything you need to hear. Aku setia memberitakan firman yang perlu jemaat dengar. But often today's ministers, Seringkali hamba Tuhan zaman ini, in order to have more acceptance and a bigger church, agar mendapat penerimaan besar dan gereja semakin besar, they only tell people things they want to hear. mereka hanya khotbahkan perkara-perkara yang ingin didengar jemaat. But we must tell people things they need to hear. Tapi mari beritakan apa yang harus didengar orang We banyak. don't want any blood on our hands. Jangan sampai kita sebagai pemimpin berlumuran darah We must tangannya. be very, very kind and gentle, but very honest. Mari kita menjadi pemimpin yang sangat lemah lembut, tetapi juga jujur terhadap perkara rohani. Let's tell them the true grace of God. Beritakanlah kasih karunia yang sesungguhnya. True grace teaches us to deny ungodliness. Sekali lagi Titus 2 ayat 11-12, kasih karunia mengajarkan kita hidup bijaksana dan berkenan To kepada live Tuhan. righteously, godly, and soberly in this present world. Hidup dalam kebenaran, hidup dalam hikmat, dan hidup di dalam kesalehan dalam dunia ini. This is the true grace of God wherein we stand. Dan berdirilah teguh di dalam kasih karunia yang benar dari If Allah. people are taught a false grace, they are going to fall. They're not going to stand. Orang yang berdiri di atas kasih karunia palsu tidak akan tetap teguh, tetapi akan runtuh. Now, I did a research of verbs in the New Testament. Saya melakukan sebuah survei atau research dalam perjanjian baru. Action words. Seperti tadi saya katakan, ada banyak kata kerja. I had my church help me. Karena saya nggak bekerja sendiri, seluruh jemaat gereja. And we have several hundred of them here. Jadi nggak banyak, hanya sekian ratus. Well, let's just look at a few. Saya sebutkan satu-satu ya, bertahan sampai sore. Ask, seek, knock. Mintalah, carilah, ketuklah. That's an aggressive seeking of God. Bukankah itu sikap rohani yang agresif, yang ngotot mencari Tuhan? A false grace tells us, relax, you don't need to do anything. Tapi kasih karunia palsu akan berkata, sabar aja bro, tenang aja duduk-duduk di rumah. And they quote verses from the Bible. Dikutip juga dari ayat Alkitab. By one offering he has put away sin forever. Dalam Ibrani dikatakan dengan satu karya penebusan, dia menebus semua dosa selama-lamanya. And so therefore, any sins you commit in the future are already paid for. Karena itu, semua yang kita lakukan di hari esok juga sudah dibasuh. Oh, I can live the way I want to. Kalau gitu mantap juga ya. Kita bisa hidup begajulan. I can be blessed and go to heaven and live any way I want to. Tetap aja hidupku bakal diberkati dan ujung-ujungnya menuju surga. It's a lie. Kebohongan besar. It will take people to hell. Pesan seperti ini menjerumuskan orang masuk neraka. We must live righteously in God's way. Hiduplah benar, hiduplah kudus. You know Hiduplah why saleh. God created this earth Apa tujuannya Tuhan ciptakan bumi? and man? Apa tujuannya kita diciptakan? There had been a rebellion in heaven. Ada pemberontakan di surga. 1/3 of heaven followed the deceiver. Sepertiga surga mengikut si penyesat. There are many vacancies in heaven. Ada banyak lowongan di surga sekarang. And so when God created this earth, Waktu Tuhan ciptakan bumi, it is a temporary earth. ini adalah bumi sementara It's going to pass away. yang akan lenyap. And so
God wanted to develop a tested people. Tuhan ingin menghasilkan umatnya yang sudah tahan uji. And the first thing we learn about Adam and Eve, Satu hal kita belajar mengenai Adam dan Hawa. they were tested. Mereka diuji. We need to pass the test that the serpent failed. Mari kita lulus dari ujian yang gagal dilewati iblis. Amin. So we need to understand why this earth was created. Mari Bapak Ibu sekalian, mengertilah kenapa dunia ini diciptakan. 10 times in the Bible, 10 kali dalam Alkitab it says heaven and earth are going to pass away. dikatakan langit bumi akan berlalu. This is a temporary place Bumi adalah tempat sementara to develop a tested people. untuk menciptakan umat Tuhan yang tahan uji. God wants a bride that love Him out of their own free choice. Tuhan menghasilkan mempelainya yang berdasarkan kehendak bebas. You can never force anyone to love you. Kita tidak bisa memaksa orang mencintai kita. And God wants a bride, a people who willingly respond to His love. Tuhan mencari mempelai yang dengan kehendak bebas berkata, "Ya, aku mau mencintai Tuhan." The Lord is not willing that anyone should perish. Tuhan tidak berkehendak satu orang pun binasa. God shed His blood for everyone. Tuhan mencurahkan darahnya ke semua orang. And He offers eternal life to everyone. Dia memberikan dan menawarkan kehidupan kekal kepada semua orang. But only some respond to His love. Namun hanya sebagian orang meresponi kasih Tuhan. You know, in the Bible it says that a tithe, a tenth, belongs to the Lord. Alkitab berkata 10% milik Tuhan. Now this is only my opinion. Nah, ini bukan teologi, ini pandangan saya. But maybe about 10% of the human race goes to heaven. Pandangan saya, kalau perpuluhan 10% milik Tuhan, kayaknya 10% dari umat manusia 7 miliar inilah umat Tuhan. God offers Kepunyaan life Tuhan. to everyone. Tuhan memberikan kehidupan kepada semua But orang. most people choose the easy way through the wide gate that leads to destruction. Tapi sebagian kecil orang yang mau masuk ke dalam jalan yang sempit. Sebagian besar mau jalan yang gampang Go menuju through the kebinasaan. narrow gate. Mari kita masuk ke pintu yang sempit. It's not the easy way. Jangan pintu atau jalan yang This mudah. is the gate that leads to life. Tapi kehidupan jalan menuju kehidupan adalah melalui jalan yang And sempit. few there be that find it. Dan sedikit orang yang menemukannya. When Antichrist comes, Ketika Antikris muncul, most of the world will follow him. sebagian banyak orang mengikut dia. Let's get ready, Mari kita siap, because we will all be tested. karena kita semua akan diuji. And the false grace message is testing the church today. Dan sekarang, kasih karunia palsu pesan ini sedang menguji gereja. Let's understand what the true grace message means. Mari kita mengerti apa arti kasih karunia yang Never sejati. a license to sin. Kasih karunia bukanlah sebuah perkenanan untuk berdosa. It is an energizing force to help us to obey and cooperate with God. Sebaliknya kasih karunia adalah kuasa kemampuan untuk taat bekerja sama dengan We Tuhan. can open or close our heart to grace. Kita bisa membuka atau menutup hati terhadap kasih So I want karunia. to close with this verse. Hari ini saya akan tutup dengan sebuah ayat. Again, 2 Corinthians 6 verse 1. 2 Korintus 6 ayat 1. Do not receive the grace of God in vain. Jangan sia-siakan kasih karunia Allah. Remember a minister named Demas? Pernah kita dengar namanya pendeta Demas. Remember 2 Timothy 4 verse 10? 2 Timotius 4 ayat 10. He was a minister. Dia itu pendeta. He worked with the Apostle Paul. Dia kerjasama dengan Rasul Paulus. He had a good influence, Pengaruhnya besar. good teaching, Pengajarannya baik. but he loved this present world. Tapi dikatakan ia mencintai dunia. And he left the Lord and went back into the world.
Di tengah jalan dia tinggalkan Tuhannya dan ikuti jalan dunia. There was a man who received the grace of God in vain. Itulah contoh seorang yang menerima kasih karunia tapi disia-siakan. Think of Judas, Juga pendeta Yudas. a major apostle. Dia rasul besar. He could do miracles. Dia lakukan perkara He mujizat. walked with Jesus. Berjalan dengan Yesus. His brothers were Peter, James, and John, and Matthew. Melayani bersama-sama Yakobus, Petrus, dan Matius. But he received that grace in vain. Tapi dia sia-siakan kasih karunia And he Tuhan. never allowed God to deal with the lust for money. Artinya dia tidak izinkan Tuhan memberesi cinta uangnya. He's not in heaven today. Hari ini pendeta Yudas di surga kah? Remember King Saul? Juga Raja Saul? He was turned into another man in one moment. Dengan urapan Tuhan, dia berubah menjadi manusia lain The sekejap. Spirit of the Lord came upon him, Roh Tuhan turun atas Saul, changed into another man. mengubahnya menjadi manusia lain. What grace was given to him? Betapa kasih karunia besar dalam hidupnya. What was his end? Bagaimana akhir hidupnya? He's consulting a witch for direction. Sebelum mati, dia pergi ke perdukunan. Iya, ke peramal. And he ended up trying to commit suicide and fall on his own sword. Mungkin pergi ke Mama Lauren kali itu ya dulu ya. Dan menjual nyawanya. Dulu nggak ada Mama Lauren, Mama Lemon. He received the grace of God in vain. Dia menyia-nyiakan kasih karunia Remember Allah. the 5,000 Ingatlah 5.000 who orang were only following him for the material blessings. yang ikut Yesus hanya karena ada berkat materi. God gave them such grace. Tuhan sudah berikan kasih karunia melalui berkat itu. The disciples turned back and walked with him no more. 6:6 tadi, banyak orang-orang mengikut Yesus namun mundur. So let's get ready for what's coming. Bersiaplah apa yang akan terjadi ke depan. Tremendous world harvest. Ada tuaian besar-besaran. So let's tell everyone the truth, Mari khotbahkan kebenaran kepada semua orang. because it's followed by a great test. Karena kebangunan rohani diikuti dengan ujian A besar. man of past centuries will rise from the dead. Akan ada tokoh dari abad lalu muncul. Tremendous signs and wonders, Melakukan perkara-perkara mujizat. and many will follow him. Banyak orang mengikuti. It's to separate the wheat and the tare. Inilah tujuannya memisahkan ilalang dengan gandum. You know, again, I want to close with this statement. Saya menutup dengan pernyataan ini. Most of the church world is taught that 7 years before Jesus comes, we're all going to be raptured. Ada paham sebagian besar gereja, yaitu pretribulasi. Semua gereja akan diangkat sebelum Yesus datang 7 tahun sebelumnya. And people love to hear that message. Dan sebagian orang besar suka sekali pesan begini. An easy life. Karena hidup kan enak, It's not true. gak perlu masuk kesukaran They miss besar. the whole point of the tribulation. Tapi tidaklah demikian. Ada tujuan utama dari masa kesukaran. The tribulation is to produce a beautiful bride, a beautiful people. Karena masa kesukaran menghasilkan gereja mempelai yang indah. It's to separate the wheat and the tare. Memisahkan mana gandum, mana ilalang. Revelation 7:14. Wahyu 7:14. These are they who have come out of the great tribulation and washed their robes and made them white in the blood of the Lamb. Inilah mempelai Kristus yang sudah dibasuh, membasuh jubahnya di dalam darah anak domba. It's also to prepare unbelieving Israel and bring them to repentance to receive their Messiah. Dan juga masa kesukaran untuk mempersiapkan orang-orang Yahudi, mempersiapkan hati menerima Mesias yang dijanjikan. Okay, I guess we are opening up the service for questions and answers. Amin. Sekarang tiba saatnya ada tanya jawab. Ada Bapak Ibu yang sudah persiapkan pertanyaannya? Baru 2, saya berikan kesempatan 1 lagi. Ada lagi? Sekali lagi, saya umumkan ada 3 cenderamata dari Voice of Hope
yaitu buku yang terbaru, akan diberikan buat 3 orang saja. Yang pertama, nanti hadiran yang bayar ya. Ya, baru ada 2 di saya. Kalau nggak pakai kertas bukan. Kalau ada yang tidak menulis, langsung angkat tangan boleh. Sekarang saya berikan kesempatan. Ada? Oke Ibu, silakan Bu, sampaikan pertanyaannya. Boleh berdiri Bu? Iya. Terima kasih. Shalom Ibu Flora, lama tak jumpa. Saya mau tanya Pak, bagaimana sikap hati kita menghadapi zaman sekarang ini? Karena banyak sekarang masukan-masukan dari gereja-gereja juga Pak. Apa yang kita mendengarkan tentang Yesus ini? Dan kita melakukan apa gitu Pak? Karena banyak juga ada program, ada yang suka dan ada yang tidak gitu. Kita sebagai orang Kristen apa yang harus kita perbuat? Terima kasih. Kalau saya boleh simpulkan Ibu Flora, apa reaksi kita gitu ya terhadap pesan Hyper Grace ini sebagai orang Kristen? This is a very important question. So in Indonesia, sadly to say, there are pastors or preachers who preach Hyper Grace to many churches. So as a Christian, what should we do about it? So what is our counter attack, or what is our response about the things happening nowadays in Indonesia? Well, unfortunately, it's all over the world now. Sayangnya bukan terjadi hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Yes, very much. But it's important where we are planted. Penting sekali di mana kita tertanam. We should be planted in churches where the truth is being taught. Mari pastikan kita tertanam di gereja yang mengkhotbahkan kebenaran. So I'm trying to be very careful. Saya mau hati-hati nih. I'm not telling you to leave your church. Jangan sampai nanti setelah seminar pendetanya bilang keluar dari gereja. Enggak. But I do believe it is so important where we are planted. Tetapi pandangan saya penting sekali di mana kita tertanam. Because we are going where everyone else is going, basically. Karena secara garis besar, secara umum, kita akan menuju kemana kelompok tersebut menuju. If you follow someone, you are going where they're going. Karena kita akan menuju arah di mana pemimpin kita tuju. And so that's how I would answer this. Jadi begitulah demikian pandangan saya. Tertanamlah di gereja yang mengkhotbahkan kebenaran. Very important where we are planted. Penting sekali di mana kita tertanam. Oke, terima kasih. Lalu pertanyaan kedua, saya ada di kertas. Saya mendengar pengajaran dari seorang hamba Tuhan yang apa ini? Menghitung ya? Menghitung. Saya mendengar pengajaran dari seorang hamba Tuhan yang menghitung bahwa besar kemungkinan rapture akan terjadi pada September 2016 hari ini. Tolong daftar. Tadi sudah ada kertasnya, silakan didaftar siapa yang mau rapture ya. September loh, siap-siap. Bagaimana kita menyikapi pandangan atau pendapat seperti ini? Go ahead. This is the question. So I heard this teaching from a certain pastor who counted the time. When is the most probability rapture take place? And he's claiming the rapture will happen this September 2016. How should we react on this kind of prediction? Well, it's not going to happen. Yang pasti pertama, nggak mungkin terjadi. There are a number of things that must take place before Jesus comes. Ada banyak hal yang perlu terjadi lebih dulu sebelum Yesus datang. We mentioned one of them already Kita sudah ungkapkan tadi in 2 Thessalonians 2 verse 3. di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 3. Let no man deceive you by any means. Jangan kita diperdaya walaupun caranya berbagai macam. Christ will not come until first the man of sin be revealed.
Kristus tidak mungkin datang sebelum antikristus muncul. And so, according to Daniel, he must be here at least 7 years before the second coming. Dan menurut Daniel, dia akan muncul setidaknya 7 tahun sebelum kedatangan Kristus. The spirit of Elijah must come. Roh Elia harus turun dulu. There must be revival. Harus ada kebangunan rohani. Joel's outpouring has not come yet. Pengurapan atau pencurahan di kitab Yoel belum terjadi secara penuh. The 2 witnesses have not come. 2 saksi yang muncul dari surga belum datang. There are a number of things that have not happened yet. Ada berbagai rentetan peristiwa yang belum terjadi. So I think we still have a few years, but not a lot. Saya rasa masih ada waktu beberapa tahun ke depan, tapi tidak lama. But no, September is not correct. Tapi September kayaknya enggak deh. Itu hari ulang tahun saya soalnya. But I will say this. Tapi saya akan berikan pernyataan. We must be ready at all moments. Amin. Kapanpun pengangkatan ataupun Yesus datang, siaplah sedia setiap saat. We never know when our heart is going to stop. Kita kan nggak tahu kapan jantung you berhenti kan? Nah, So we must always be ready. karena kalau jantung berhenti, itulah kedatangan Kristus buat Anda pribadi. Siaplah setiap saat. When we stop breathing, that is the end. Ini harus percaya nih, soalnya yang ngomong udah mengalami. Kalau jantung berhenti, itulah titik akhir. Terima kasih. Yang ketiga, jika ada pengkhotbah acap kali mengajarkan topik tentang iman, misalnya, atau topik tentang urapan, misalnya, dan jarang sekali membicarakan topik tentang dosa, dapatkah atau layakkah mereka, wah ini tulisan dokter ini, mereka dikategorikan, digolongkan sebagai pengkhotbah hyper grace. Jadi pertanyaannya, kalau ada pengkhotbah hanya berbicara tentang iman dan urapan, tidak pernah menyinggung tentang dosa, dapatkah mereka digolongkan sebagai pengkhotbah hyper grace? Oke. Oh, biarkan dia menjawab. Okay. If there is a pastor who often speaks about faith, speaks about anointing, and seldom talks about sin, could we categorize him as a hyper grace message preacher? I'm slow to answer that. Saya hati-hati menjawabnya, But we must have a balanced message. tetapi seharusnya seorang pengkhotbah berkhotbah dengan seimbang. You can overemphasize a truth and it becomes error. Kita bisa berlebihan mengajarkan sebuah sisi, namun akhirnya menghasilkan kekeliruan. Remember Romans 11:22. Ingatlah Roma 11:22 tadi. Behold the goodness and the severity of God. Ingatlah kebaikan Tuhan dan kemurkaannya. We can overemphasize love, Kita bisa terlalu menekankan topik kasih, or we can go to the other extreme and be too hard and too harsh. atau bisa juga kita terlalu menekankan murka Tuhan. Jadi kalau khotbah selalu asapnya keluar dari hidung, tanduk keluar semua. I have found that many shepherds do not preach a perfectly balanced message. Setelah memperhatikan banyak pendeta seluruh dunia, banyak pendeta-pendeta kurang seimbang mengkhotbahkan. So God wants all of us to present a balanced message. Tetapi Tuhan ingin kita semua menyampaikan firman Tuhan yang seimbang, intinya seimbang. Because overemphasis or underemphasis is very serious. Karena di mata Tuhan, berlebih-lebihan itu serius, tapi mengurangi juga serius. Iya, demikian jawaban beliau. Ada lagi kalau ada yang ingin bertanya? Ada? Sebelum
silakan. Ya, ini dulu. Kalau ada, silakan angkat tangan dan sampaikan pertanyaan. Ada lagi? Bapak Ibu ini bisa aja. Oh, Pak Roni, ya. Silakan, Pak. Saya mau tanya ya mengenai film-film sekarang itu ada pesan-pesan mindset itu. Apakah itu tanda-tanda udah akhir zaman sudah masuk? Terus bagaimana rapture itu seperti yang di Alkitab bilang kubur-kubur terbuka, orang-orang terangkat, terus yang di badan segala apa seperti itu? Jadi kubur-kubur terbuka semua. Dan pesan-pesan dari mindset yang dari film-film itu. Ya, oke. Terima kasih. Saya agak lupa tuh, apa judulnya yang Nicolas Cage kan ya? Apa itu judulnya ya? Behind. Pesan-pesan. Left behind. Left Behind. Iya, Pak Pedro sudah nonton 10 kali tuh, makanya hafal. Oke. Our brother is asking about some movies, Christian movies like Left Behind, who talks about how is it going to be like in Rapture Day, when all the graves are open and then people are disappearing from places. So, is it true based from the Bible, or is it going to happen that way, or what do you think? And how should we respond on that kinds of movies? Yes, there is much confusion today about the rapture. Ada banyak hal yang membingungkan orang mengenai rapture ini. The church will pass through much of the Great Tribulation. Gereja harus mengalami banyak hal dalam masa kesukaran besar. And the rapture and the resurrection occur very shortly before Jesus descends back to earth. Jadi pengangkatan akan terjadi tidak lama setelah atau sebelum Tuhan Yesus datang kedua kali. I believe about, now again this is opinion, Sekali lagi ini adalah pendapat saya, bukan teologi. the rapture resurrection is very close to the time Jesus descends with his church to rule and reign on the earth. Pengangkatan itu akan terjadi tidak lama sebelum Tuhan Yesus datang ke bumi bersama malaikat-malaikat dan gerejanya memerintah di bumi. The church will pass through much of the last 7 years of tribulation. Saya berpendapat gereja akan mengalami masa kesukaran besar. But almost at the very end, there will be a rapture and resurrection. Dan di ujung masa kesukaran besar akan terjadi yang tadi itu, rapture, bagaimana gereja diangkat. There will be a wonderful wedding feast in heaven. Dan juga kebangkitan. Sehingga ada yang namanya pesta di surga, pernikahan anak domba. And then they will descend together to rule and reign on the earth. Kemudian kelompok ini akan turun dari surga ke bumi untuk memerintah bersama-sama. The idea of a rapture 7 years before Jesus comes Dan pemikiran bahwa pengangkatan ini, rapture ini terjadi 7 tahun sebelum Yesus datang. it was a doctrine created by a man named John Nelson Darby. Diungkapkan oleh seorang teolog bernama John Nelson Darby In 1830, tahun 1830. he was still a very young man, 25 or 30 years old. Saat itu dia masih umur belia, 25 tahun. He came up with this theory about a rapture 7 years before Jesus comes. Dia membuat sebuah teori, sekali lagi, hanya teori bagaimana Yesus akan datang. There are some who say that he even rejected some of his teachings when he was dying. Dan ada saksi-saksi yang berkata, Darby ketika dia mau meninggal, dia bahkan tidak setuju dengan ungkapan yang dia nyatakan waktu muda. But Christ never taught this. Tapi ini pengajaran bukan dari Kristus. The apostles never taught this. Rasul-rasul tidak mengajarnya, The church never taught this gereja tidak mengajarnya, until 1830. sampai tahun 1830. And this man came to America 6 times, Darby datang ke Amerika 6 kali, and he spread this teaching. dan dia mengajarkan teori ini. And most of the church today
embraces this teaching, Sebagian besar gereja memegang teori tersebut. but it is not correct. Namun sayangnya tidak tepat. We're missing the whole point of the tribulation. Kita kehilangan tujuan inti dari masa kesukaran. It is to purify the church, Karena masa kesukaran intinya untuk memurnikan to gereja. separate the wheat and the tares, Memisahkan ilalang dengan gandum. to bring Israel to deep repentance to receive their Messiah. Menjadikan Israel orang Yahudi bertobat dan menerima Mesias. But I want to say one other remark. Tapi juga saya ingin satu hal saya nyatakan. Not every Christian who has died will be resurrected at this time. Tidak semua orang Kristen yang mati kubur-kuburnya terbuka dan diangkat saat itu. Revelation 20 tells us, "Blessed and holy is he who has part in the first resurrection." Di dalam Wahyu 20 dikatakan diberkatilah dia yang mendapat kebangkitan pertama. Revelation 20, I believe, verse 4, Ayat 4. verse 4 and 5, and so forth. Ayat 4 dan 5. So we want to qualify to be in the first resurrection. Jadi untuk mendapat kebangkitan yang pertama, kita harus memenuhi syaratnya. At the end of the 1,000-year reign of Jesus on earth, Di akhir masa 1000 tahun memerintah Yesus di bumi, there is a final resurrection. maka akan ada kebangkitan yang terakhir. And everyone, good and evil, are resurrected at that time. Barulah di sana orang-orang baik dan jahat dibangkitkan bersama-sama. The wicked are cast into the lake of fire, which is in the center of the earth. Orang yang fasik, orang yang binasa akan dicampakkan kepada ke neraka, And then this earth passes away. maka dunia ini akan berlalu. But the righteous are resurrected, and there is a new heaven and a new earth. Namun orang benar akan masuk ke dalam langit dan bumi yang baru. Well, this is in my little book called Declaring the End from the Beginning. Jika Bapak Ibu ingin mengenal lebih jelas mengenai pengajaran ini, saya sudah menulis buku Menyikap Rahasia Akhir Zaman. So the rapture, resurrection is at the end of the Great Tribulation. Jadi sekali lagi, saya menyatakan bahwa rapture dan juga kebangkitan itu terjadi di akhir masa kesukaran besar. And Paul teaches very clearly that Christ will not come until first the man of sin be revealed. Dan Paulus sudah menyatakan dengan jelas, Tuhan Yesus tidak akan datang sebelum Antikris muncul. Sitting in the temple of God, showing himself that he is God. Duduk di bait suci dan mendirikan patungnya dan berkata bahwa dialah Allah.